Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat. Ibu di sini lepas masker ya, Nak ya? Ibu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah siap. Kalau ada sampah di bawahnya dibersihkan dulu ya. Dibersihkan dulu, jangan lupa memakai masker. Nah, dibuang dulu ya, dibuang dulu yang ada sampahnya boleh dibuang dulu. Yang belum pakai masker silakan pakai masker. Yang bajunya masih dikeluarkan dimasukkan ya, Nak ya. Dimasukkan. Iya, biar rapi ya. Tetap jaga jarak ya. Nah, kalau mau belajar, bukunya dipersiapkan dulu di atas meja. Di atas meja dipersiapkan dulu ya. Nah, sudah siap? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, Nak ya. Supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan pimpin doanya dulu, Dika. Siap, Bu. Berdoa mulai. Berdoa tenang. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Ibu. Dika, Saya, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Ulfi, hadir Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Haikal, Hadir, Bu. Habibie, Hadir, Bu. Saiful, si Paul ya. Ada yang mau masuk hari ini ya? Hadir, Bu. Siapa yang mau masuk? Asep. Asep. Asep kemana? Sakit, Bu. Sakit ya? Oh iya, sakit. Sekarang ini musim pandemi ya, harus masih tetap jaga kesehatan ya. Seperti si Asep, nggak apa-apa di rumah, nggak usah masuk ke sekolahan ya. Kalau masih kurang fit, batuk-batuk, pilek, tetap jaga kondisi kesehatan. Iya, tetap jaga kondisi kesehatan. Tetap menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Nah, kita sebelum Ibu masuk materi hari ini, masih ingat materi yang minggu kemarin ya, Nak ya? Setelah Ibu mengingatkan kalian, masih ingat materi minggu kemarin? Masih, Bu. Masih, siapa yang masih ingat? Oh iya, si Paul dulu ya, nanti ya Sabrina ya. Si Paul masih ingat materi kemarin? Tentang apa? Berita. Oh iya, tentang berita. Ada lagi yang masih ingat materi yang minggu kemarin? Masih ingat? Masih, Bu. Apa ada Rafa? Tentang berita. Ada yang tahu berita itu apa? Saya, Bu. Rafa lagi, yang lain mana, Nak? Salah nggak apa-apa ya, salah ya. Yang penting kalian berani mengungkapkan pendapat. Apalagi Rafa? Berita adalah suatu informasi yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung melalui media cetak dan elektronik. Iya, itu tentang berita itu ya materi yang minggu kemarin ya. Berita adalah informasi yang disampaikan melalui media elektronik ataupun media cetak. Itu tentang berita. Nah sekarang materi kita hari ini yaitu ini materi kita hari ini ya, tentang teks eksplanasi ya. Kompetensi dasarnya 3.9, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan suatu kejadian fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Itu adalah kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Masih semangat ya? Masih, Bu. Masih semangat.
eksplanasinya itu ada di halaman 128. Nah, boleh buka buku paketnya ya. Sudah ketemu? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, setelah ini kompetensi dasarnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model discovery learning serta memiliki rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, dan penuh percaya diri, kalian mampu. Nah, nanti setelah mempelajari contoh teks eksplanasi, kalian akan berdiskusi kelompok menjelaskan tentang pengertian dari teks eksplanasi. Tujuan yang pertama ya, tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu setelah membaca contoh teks eksplanasi nanti, kalian tetap berkelompok menyebutkan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Itu yang akan kita pelajari pada KD hari ini ya, mengidentifikasi teks eksplanasi ya, baik yang diperdengarkan atau yang dibaca. Ada pertanyaan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada pertanyaan? Nggak apa-apa ya mengeluarkan pendapatnya, nggak apa-apa ya, jangan takut ya nak ya. Ada pertanyaan? Tidak, syukurlah kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, setelah tujuan tadi kalian membaca teks eksplanasi, ini adalah teknik penilaian ya. Teknik penilaiannya yaitu penilaian sikap dalam kelompok. Nah, nanti kalian berkelompok akan ibu nilai ya, apa saja yang akan dinilai. Yang pertama sikap jujur. Jujur itu kalian bisa bekerja sama ya, jujur dengan pendapatmu sendiri. Terus disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri ketika kalian menyampaikan pendapat. Iya, jangan takut ya, ungkapkan saja ya. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nah, yang penilaian pengetahuan ini juga ada ciri-ciri teks eksplanasi itu yang akan ibu nilai nanti ya. Nah, itulah teknik penilaian hari ini. Paham nak? Masih semangat ya, jangan lesu ya. Ini baru pukul berapa ya? Iya. Lanjut ya nak ya. Nah, ini sebelum kita mempelajari teks eksplanasi, pernah dengar teks eksplanasi itu apa nak? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Teks eksplanasi itu apa? Belum pernah ya? Belum pernah dengar. Gak apa-apa kalau belum pernah dengar ya. Kita akan pelajari hari ini ya. Teks eksplanasi itu suatu kejadian tentang fenomena ya, fenomena alam maupun sosial dan budaya. Untuk apa kita mempelajari teks eksplanasi ini? Apa manfaatnya? Banyak sekali. Ada yang bisa memberikan manfaat tentang pembelajaran hari ini? Sebelum kita mulai tentang teks eksplanasi, ya. Agar kita dapat mengetahui tentang teks eksplanasi, terutama tentang fenomena alam. Oh iya, itu manfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari ya, agar kita mengetahui tentang fenomena alam. Itu manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini ada pertanyaan anak sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, pengertian dari teks eksplanasi, tadi si Habibie sudah bisa menyampaikan manfaat pembelajaran pada teks eksplanasi hari ini. Apa sih pengertiannya setelah kalian mengetahui manfaatnya tadi? Apa pengertian teks eksplanasi? Iya, coba yang lain ada nggak? Selain sifat ulangan kan? Salah nggak apa-apa mengungkapkan pendapat ya. Yang penting kalian berani dan percaya diri. Ya, ada yang lain? Ya, coba Dika. Sebuah eksplanasi adalah proses terjadinya peristiwa. Iya, proses terjadinya peristiwa. Yang lain? Ayo si Pak tadi mau mengungkap pendapat? Teks
eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, dan budaya. Iya, itu pengertian dari teks eksplanasi ya. Pengertian teks eksplanasi adalah suatu informasi yang menyebutkan tentang fenomena alam, baik itu sosial, budaya ya, dan masih banyak lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apa saja ciri-cirinya? Iya, coba Bu Sabrina. Identifikasi fenomena, rangkaian, ulasan atau kesimpulan. Iya. Informatif. C. Berisi informasi fakta. Dan D. Berisi informasi ilmiah. Yang pertama ada Identifikasi fenomena. Terus rangkaian kejadian. Kesimpulan ya. ulasan atau kesimpulan. Ya, yang kedua Bersifat informatif. bersifat Informatif. informatif. Yang ketiga Berisi informasi fakta. berisi Informasi fakta. masih fakta. Yang keempat Berisi informasi ilmiah. informasi ilmiah. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena, ada rangkaian kejadian, ada kesimpulan. Terus yang kedua bersifat informatif, informasi maksudnya ya. Yang ketiga berinformasi fakta. Fakta itu tidak boleh dibuat-buat ya, harus yang benar-benar terjadi. Yang keempat ada informasi ilmiah. Ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ditanyakan sama ibu ya. Selagi ibu masih bisa menjawab, ibu jawab ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, lanjut ya. Nah, ini yang sudah kita sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Habibi, yang disampaikan oleh Sifaul, yang disampaikan oleh Dika ya. Ini adalah pengertian dari teks eksplanasi. Kelihatan ya Nak ya, di belakang Iqbal kelihatan nggak? Kelihatan ya. Coba Iqbal kalau kelihatan baca itu. Apa pengertian dari teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan atau menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena baik alam, sosial maupun budaya. Iya, itu pengertian dari teks eksplanasi. Teks yang menjelaskan atau yang menginformasikan. Ingat, yang namanya eksplanasi pasti menginformasikan ya. Sesuatu yang diinformasikan tentang terjadinya peristiwa atau fenomena alam. Yang namanya fenomena alam itu banyak ya, luas sekali. Contohnya apa kalau fenomena alam? Iya, gempa bumi. Si Dika, kasih tepuk tangan dulu untuk Dika ya. Ya, jempol ya untuk si Dika ya. Terus selain fenomena tadi, apa lagi? Banjir, apalagi sekarang musim penghujan ya. Sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Paham ya? Kalau nggak paham tanya ya, nggak apa-apa ya. Lanjut ya Nak ya. Nah, ini tadi. Ini yang sudah dijelaskan sama si teman tadi ya. Ciri-ciri dari teks eksplanasi sudah dijelaskan tadi, merupakan identifikasi fenomena, ada rangkaian kejadian. Identifikasi itu apa sih? Apa identifikasi? Salah nggak apa-apa ya Nak ya, yang namanya kita belajar, jangan takut salah. Apa? Coba diingat-ingat dulu, identifikasi itu apa sih? Mengamati. Mengamati. Ada yang lain mengamati selain si Rafa?
memahami, si Paul. Ada yang lain? Iya, sebelum kita rangkaian peristiwa kita ada identifikasi fenomena. Misalkan kita sekarang mendung ya, mendung bukan, walaupun kata pepatah mendung tidak berarti hujan. Identifikasi fenomenanya apa? Kalau sebelum hujan ada mendung. Terus selain mendung, gerimis itu termasuk hujan ya. Terus selain itu angin kencang ya, angin kencang biasanya ya. Terus langit gelap itu identifikasi fenomena. Nah setelah identifikasi ada rangkaian kejadian. Setelah itu ada angin kencang, ada mendung, terus ada apa lagi tadi? Awan gelap ya. Rangkaian kejadiannya apa? Sebelum banjir pasti ada sebelum banjir kan rangkaian kejadiannya itu. Iya, hujan ya. Itu adalah rangkaian kejadian. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Dari tadi nggak ada pertanyaan terus ya, nanti aku tanya ya. Ya beneran nggak ada pertanyaan? Tidak. Kasih tahu kalau ibu menjelaskan terlalu cepat ya Kak ya. Nah ini contoh dari teks eksplanasi. Coba baca. Coba baca. Siapa yang bisa baca di sini? Saya bisa. Berapa bisa? Jangan apa terus ya, coba yang lain. Yang lain nggak apa-apa salah. Kan tinggal baca kelihatan ya dari sini ya. Iya. Coba. Ya Sabrina, baca Sabrina yang keras ya. Gempa bumi adalah Yang keras Sabrina. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas lapisan batuan. Stop, lanjutkan. Dimas, lanjut Dimas, baca. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya gempa bumi terjadi. Sementara itu gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung dengan di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas lempeng Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Iya, ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Nah, contoh teks eksplanasi seperti yang kita pelajari yang untuk pelajaran hari ini ya, yaitu tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Nah, di sebelah sini ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada yang pertama identifikasi fenomena, rangkaian kejadian dan kesimpulan. Nah, dari teks yang ini siapa yang bisa menunjukkan di paragraf mana tempat identifikasi fenomena? Salah nggak apa-apa, yang penting kalian bisa mengungkapkan pendapat dengan percaya diri ya. Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, coba Sabrina. Di paragraf 1 identifikasi.
Paragraf ke-1 tentang identifikasi fenomena. Iya. Ada yang lain? Selain pendapat Sabrina tadi? Salah nggak apa-apa, Nak? Ada yang lain? Coba, Dika. Di paragraf mana, Dika? Salah nggak apa-apa, Dika. Nggak bakalan dihukum ya. Di paragraf kedua. Iya, paragraf kedua itu pendapat Dika ya. Kalau identifikasi fenomena ada di paragraf 2, pendapat Dika. Kalau pendapat Sabrina ada di paragraf ke-1. Nanti kita ini ya, kita cari mana yang benarnya ya, yang pasnya ya. Nah sekarang rangkaian kejadiannya siapa? Di paragraf berapa? Si Paul. Coba yang lain ya, nah, jangan yang ini terus ya Kak ya. Yang lain nggak apa-apa. Coba Jenisa. Di paragraf berapa Jenisa? Rangkaian kejadiannya Jenisa? Kedua, Paragraf kedua. Dari mana sampai mana? dari lapisan sampai ke Yang mana lapisannya? lapisan ini tuh ya, Bu. Yang mana? Coba tunjuk. Dari mana sampai mana Jenisa? Tunjuk aja ya. Dari mana yang rangkaian kejadian ya? Tunjuk. Dari mana sampai mana? Sampai terjadinya ya. Ya. Dari lapisan ini sampai ke terjadi ya. Oh iya. Tepuk tangan untuk Jenisa ya. Nah gitu ya, salah nggak apa-apa, namanya kita belajar ya. Sekarang kita lihat lagi ya Nak ya. Pendapat Sabrina tadi ada di paragraf 1, pendapatnya si Dika ada di paragraf 2. Yang mana yang benarnya? Kalau rangkaian identifikasi fenomena 1. Iya, paragraf ke-1. Mulai dari gempa bumi sampai ke lautan luas. Paham ya? Paham nggak Iqbal? Kenapa Iqbal ngantuk ya? Hah? Nggak ngantuk. Masih semangat ya Iqbal ya? Nah sekarang rangkaian kejadian pendapat si Jenisa tadi ada di lapisan. Oh ini ya. Di kalimat keberapa nih Nak? Kalimat ke? Iya, kalimat kelima ya. Kalimat kelima rangkaian kejadian. Ada yang lain pendapatnya? Ada yang beda nggak? Sama. Iya. Rangkaian kejadian itu mulai dari awal sampai akhir diceritakan ya. Sama tadi seperti proses hujan tadi ya. Dari mulai mendung, angin sepoi-sepoi, terus gelap ya. Walaupun mendung tidak berarti hujan. Paham ya sampai sini ya Nak ya? Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari gempa bumi ya. Kesimpulan dari gempa bumi itu apa? Yang mana dari paragraf keberapa? Paragraf ketiga. Paragraf ketiga yang mana paragraf ketiga? Coba tunjuk Ulfi. Paragraf ketiga yang mana? Salah nggak apa-apa. Dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana? Dari gempa dapat terjadi kapan saja sampai musim. Dari gempa sampai ke musim sini. Ada yang lain? Tepuk tangan dulu untuk Lutfi ya. Ada yang berbeda? Kesimpulannya yang mana? Sabrina lagi. Yang lain? Sama. Apanya yang sama? Kesimpulannya. Iya. Coba baca kesimpulannya itu apa? Iqbal. Kelihatan kan Iqbal? Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Itu ada di kalimat ke-1. Kalimat ke-1. Kalau untuk kesimpulan ya, yang namanya kesimpulan itu ditegaskan lagi di paragraf terakhir ya. Jadi
semuanya ini termasuk di dalam kesimpulan. Paham? Ada pertanyaan? Nah, kalau untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang sudah Ibu jelaskan tadi bersifat informasi, dia menginformasikan ya, seperti gempa bumi itu diinformasikan. Terus seperti contohnya fakta itu tidak boleh dibuat-buat, harus yang benar-benar terjadi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, ini ada video, kita nonton video dulu ya Kak ya. Biar lebih semangat ya, karena Ibu lihat kalian ini lemes ya. Padahal tadi sudah istirahat, sudah jajan, sudah minum ya. Nah, kita nonton video dulu ya Kak ya. Bentar ya. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Sudah dilihat ya? Bentar ya. Nah, itu tadi videonya. Bagus ya videonya tadi ya? Bagus. Kalau bagus, tentang apa video tadi? Ada apa? Tentang proses terjadinya hujan. Tentang proses terjadinya hujan, masuk nggak kira-kira di dalam pelajaran yang kita sekarang yang akan kita pelajari? Termasuk di dalam fenomena apa? Fenomena alami ya. Tepuk tangan dulu kita semua ya.
di dalam video tadi sudah dijelaskan, ada identifikasinya, ada rangkaiannya, ada kesimpulannya ya. Hujan, seperti yang sudah dikasih contoh tadi, hujan sebelum hujan ada mendung ya, air itu menguap dulu ya, dan segala macam. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan ya. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita buat kelompok ya. Buat kelompok, kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Ibu bagi ya? Ibu yang bagi apa kalian yang bagi? Ibu ya. Untuk kelompok 1 itu si Faul. Mana si Faul? Si Faul, Ulfi, Dimas. Mana Dimas? Sudah pas ya. Kelompok 2 Haikal, Sabrina, Habibie. Pas. Kelompok 3 Nurul, Dika, Jenisa. Kelompok 4 Iqbal dan Dafa. Gak apa-apa berdua ya, karena si Asep tadi gak masuk ya. Iya, gak apa-apa berdua kan ya. Semangat ya walaupun berdua ya, gak apa-apa. Kelompok Iqbal duduknya di sini ya. Kelompok Iqbal ya di sini aja ya, gak apa-apa ya nak ya. Nah, duduk di sini aja nak. Nah, berdua ya. Nah, coba pindah sini nak. Nah, Jenisa pindah ke sana. Nurul pindah ke sini. Nah, Teteh di sini nak. Jadi bisa bekerja kelompok. Nah, bisa. Nah, iya. Nah, kita sudah bagi kelompok. Masing-masing kelompok nanti mengerjakan LKPD-nya ya. Tugas kalian tetap mencari di dalam kelompok, mencari ciri-ciri dari teks eksklamasi yang ada di LKPD ini ya. Lembar kerja peserta didik. Ibu bagikan ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya nak ya. Tugas kalian adalah masing-masing kelompoknya itu ibu bagi aja ya, sesuai dengan yang video tadi ya. Kelompok 1 kelompoknya namanya petir ya, petir. Kelompok 2 namanya hujan. Ingat-ingat ya, tulis kelompok 2 namanya hujan. Kelompok 3 namanya pelangi. Kelompok 4 namanya embun. Tahu kan embun ya? Iya, tahu ya embun ya. Nah, kalian mengerjakan LKPD itu dengan kelompokmu masing-masing. Jawablah, tidak perlu malu dengan anggota kelompok kalian. Berdiskusilah apa yang ada di dalam soal-soal tersebut. Salah nggak apa-apa, namanya kalian diskusi ya, bersaling bertukar pikiran. Kelompok 1, 2 tetap sama ya nak ya. Dilihat di situ ada ciri-cirinya. Kalian menentukan ciri-ciri ya. Yang diisi yang di lembar keempat ya nak ya. Lembar ketiga kan ya. Lembar pertama kan identitasnya ya. Lembar kedua itu tentang tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran. Terus lembar ketiga soalnya. Nah, lembar ketiga soalnya. Lembar keempat tempat menjawabnya ya. Jangan sampai salah ya. Nah, lembar ketiga ini boleh disobek dulu ya, untuk kalian membaca dalam berkelompok. Disobek dulu nggak apa-apa, nanti disambung lagi. Siapa yang nulis di sini? Yang menulis siapa? Disobek nggak apa-apa, nanti kita sambung lagi. Nah.
yang menulis siapa nak? Yang nulis siapa? Si Faul. Yang nulis si Faul. Nah, yang lain silakan cari mana yang termasuk di dalam ciri-ciri dari teks eksplanasi. Diskusi ya nak ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Aduh. Di depan juga nggak apa-apa, tulis nama kelompoknya ya. Silakan berdiskusi. Jangan kerja sendiri ya nak ya, kan kita berkelompok ya, harus berdiskusi. Nah, ini soalnya silakan cari ciri-ciri dari teks eksplanasi yang berjudul pelangi. Mana yang dikatakan identifikasi fenomena, mana yang dikatakan rangkaian, mana yang dikatakan kesimpulan. Saling bertukar pendapat ya. Ada kesulitan nggak Rafa? Enggak Bu. Bisa ya, Iqbal bisa. Dia yang nyari. Oh, si Iqbal yang nyari, Rafa yang nulis ya. Di sini lembar jawabannya nak. Nih, nah nulisnya di sini. Ini jadi sobek juga nggak apa-apa. Dia soalnya dulu. Iya. Soalnya ini untuk sementara dilepas aja nggak apa-apa. Nanti disambung lagi ya. Nah, didiskusikan sama-sama. Yang mana yang dikatakan ciri-ciri dari teks eksplanasi dari teks pelangi ini ya? Silakan. Kalau ada yang kesulitan, tanya sama ibu ya. Ya, ya, Serina. Yang nomor 2. Yang mana yang mau ditanya? Yang nomor 2. Ya, yang nomor 2. Kenapa yang nomor 2? Maksudnya ciri-ciri teks eksplanasi itu yang di sini ya Bu? Iya. Ciri-ciri teks eksplanasi yang ini ya nak ya. Soalnya yang ini ya. Ciri-ciri teks eksplanasi yang tentang pelangi. Ciri-cirinya. Mana yang dikatakan identifikasi fenomena dan rangkaian kejadian, kesimpulan. Dijelaskan ya. Berapa gitu ya. Ada pertanyaan lagi nak? Ya. Nurul? Ya, yang mana? Yang mana? Sebentar ya, pakai masker dulu ya nak ya. Nah, yang mana nak? Nggak usah, langsung kamu misalkan nomor 1 identifikasi fenomena mulai dari misalkan pelangi adalah dari kalimat 1 sampai ke kalimat kedua misalkan. Terus yang rangkaian kejadian misalkan dari kalimat ketiga sampai kalimat keempat. Itu aja, nggak usah disalin lagi ya, karena kan kita sudah punya anunya, LKPD-nya ya. Kelompok lain masih ada pertanyaan kan? Masih bingung ya? Ini kelompok ini? Ya. Dijelaskan yang identifikasinya. Rangkaian kejadian misalkan di paragraf kedua dari kalimat ketiga sampai kalimat keenam misalkan seperti itu. Iya. Sama kesimpulannya misalkan dari paragraf ketiga dari kalimat ke 1 sampai kalimat ke terakhir misalnya seperti itu. Ya. Masih ada pertanyaan?
Paham ya? Nah, didiskusikan lagi nak ya. Kalau nggak paham tanya ibu lagi nggak apa-apa ya. Satu kalimat ya, ya. Kalimat kalau setelah kata bunyi itu kalimat. Nggak usah, langsung kamu misalkan nomor 1 identifikasi fenomena mulai dari misalkan pelangi adalah dari kalimat 1 sampai ke kalimat kedua misalkan. Terus yang rangkaian kejadian misalkan dari kalimat ketiga sampai kalimat keempat, itu aja, nggak usah disalin lagi ya, karena kan kita sudah punya anunya LKPD-nya ya. Kelompok lain masih ada pertanyaan? Salah nggak apa-apa ya, saling berdiskusi ya dengan kelompoknya ya. Bisa Dimas? Masih ada yang bingung ya? Kelompok ini? Nggak ada? Ya? Kalau salah, nggak apa-apa dijawab aja. Ini tadi kena siapa ya? Ibu pinjam tadi lupain. Emang iya? Makasih ya. Ya, masih ada pertanyaan? Ya. Jangan lupa nama kelompok ya, sama nama-nama anggota kelompoknya ya. Salah nggak apa-apa. Aduh. Ya, temannya masih ada ya, masih ada yang belum selesai. Kalau masih belum ini dengan pendapatnya, boleh dibaca-baca lagi ya. Iqbal sama Dika ya, sama si kelompok nama ya. Nama kelompoknya di depan, sini. Nah, ini. Kelompok apa tadi? Kelompok Umbun ya. Kenapa?
lagi. Di depan aja nak tulis nama kelompoknya. Di depan. Nah, di sini nah. Di atas. Kelompok apa tadi tuh? Petir. Kelompok petir ya. Tulis nama anggotanya siapa aja ya. Nama lengkap ya nak ya. Kelompok 1 petir. Nama kelompoknya jangan lupa nama lengkap ya. Jangan nama panggilan ya nak ya. Nama lengkap ya. Kelompok 2 tadi kelompok hujan. Kelompok 2 tadi kelompok hujan. Kalau masih bingung mas tanya ya. Jika ada kamu tidak? Tidak kamu. Apa yang dipikirkan? Nah, 1 menit lagi ya. Kajian dari Habibie masa satu kelasnya nggak hafal-hafal ya. Udah berapa bulan sekolah ya, masa lupa ya. Habibie ya, Habibie misalnya ya. Sudah, kalau sudah kelompok belakang sudah? Kelompok 4 sudah, nomor 1 tadi ya, kelompok 4 walaupun berdua juga sama rapat, tapi duluan ya. Ini kelompok 1 sudah? Sudah. Kalau sudah, kita bersama kelompok mendiskusikan ya hasil dari kelompok kalian masing-masing ya. Nanti kalau ada perbedaan atau ada yang sama atau yang berbeda boleh diungkapkan ya. Boleh diungkapkan, misalkan kelompok 1 berbeda dengan kelompok 4, boleh kalian ungkapkan ya. Jangan diam saja ya nak ya. Ayo coba silakan, siapa yang mau mengungkapkan dulu apa saja tugas yang tadi, ciri-ciri dari teks eksplanasi yang berjudul pelangi. Siapa yang mau? Selain si Pak U? Ya coba Sabrina. Yang pertama identifikasi. Berdiri nak. Yang keras suaranya ya biar kelompok lain mendengar. Sini nak. Nah, identifikasi fenomena di sini kami dapat di paragraf ke-1 dari kalimat ke-1 sampai 5. Yang kedua, rangkaian kejadian. Ini kita dapat di paragraf kedua dari kalimat ke-1 sampai 12. Yang ketiga, kesimpulan. Kita dapat di paragraf ketiga dari kalimat ke-1 sampai 7 atau akhir. Ada yang berbeda nak? Kalau kelompok Sabrina tadi fenomenanya terdapat di kalimat ke-1 sampai kalimat ke-5 di paragraf pertama. Itu identifikasi fenomena. Ada yang berbeda? Ya, kelompok apa? Coba berdiri nak biar teman-temannya tahu. Sabrina duduk nak. Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok Sabrina ya. Identifikasi fenomena kami temukan di paragraf 1 kalimat 1 dan 2. Rangkaian cerita di paragraf 2 kalimat ke-1. Ulasan atau kesimpulan di paragraf ketiga kalimat ke-5. Ulasan atau kesimpulan di paragraf ketiga Kalimat ke-5. kalimat ke-5. Ada yang berbeda dengan kelompok apa? Kelompok embun. Kelompok embun ya. Ada yang berbeda dengan kelompok embun? Ini kelompok ini? Oh, sama dengan kelompok Sabrina. Sama kelompok ini, kelompok hujan ya.
Oh, kelompok petir ya, lupa ibu ya. Sama atau beda? Berbeda. Ya coba jelaskan di mana tempat perbedaannya. Ulfi, berdiri. Di sini nak, biar temannya tahu nak. Atau di sini aja nggak apa-apa, biar temannya kelihatan semua ya. Nah, lihat ke teman-temannya. Nah, lihat ya, walaupun pakai masker nggak apa-apa ya. Paragraf 1, identifikasi fenomena dari kalimat 1 sampai 3. Paragraf 2, rangkaian kejadian dari kalimat 1 sampai 4. Dan paragraf 3, kesimpulan dari kalimat 1 sampai 5. Paragraf 3, kesimpulan dari kalimat 1 sampai 5. Kalimat 1 sampai kalimat 5 di paragraf ke-3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok petir ya. Tepuk tangan Mas. Ya, dari kelompok petir, hujan, embun sama kelompok pelangi tadi benar ya Nak ya. Hanya saja di kelompok embun ya, di kelompok embun lebih dijelaskan lagi ya, di mana identifikasi fenomenanya, di mana rangkaian kejadian, dan di mana kesimpulan. Di kelompok embun tadi kesimpulannya ada di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga itu pelangi, dari pelangi sampai ke garis lurus ya, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Tepuk tangan untuk kelompok embun. Jangan lupa ya di ini ya, dikumpulkan lagi LKPD-nya masing-masing kelompok, satu orang saja yang berdiri ya. Ini akan diberikan nilai nanti ya. Kumpul nak. Ya ini. Nah nanti akan diberikan nilai. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ada nggak pertanyaan nak? Ada nggak pertanyaan tentang pelajaran hari ini? Ada pertanyaan nggak tentang teks eksplanasi? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini nak? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Oh iya, coba Dimas. Kesimpulannya identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, kesimpulan. Oh iya, itu pendapatnya si Dimas ya. Ada ciri-cirinya, ada identifikasi, ada kesimpulan, ada yang lain. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang lain? Sama nggak apa-apa nak? Iya, coba Eka. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan menghargai untuk Kesimpulan kalau dari Haikal, kesimpulan pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Itu termasuk dalam pesan si Haikal belajar hari ini ya. Menyenangkan, materinya mudah dipahami. Yang lain sama dengan Haikal? Sama? Ika? Kesimpulan teks eksplanasi adalah terjadi peristiwa. Nggak dengar ibu yang keras Ika? Kesimpulan teks eksplanasi adalah terjadi peristiwa. Iya ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang teks eksplanasi yaitu suatu informasi yang menyampaikan fenomena baik, fenomena alam, sosial dan budaya. Ciri-cirinya ada 4. Jangan lupa ya, masih ada di papan tulis, belum ibu hapus ya. Kalau lupa boleh dicatat. Ada identifikasi fenomena, ada rangkaian kejadian, ada kesimpulan, bersifat informasi, bersifat fakta, dan bersifat ilmiah. Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Tidak ada ya, bentar ya Nak ya. Diperoleh oleh kelompok embun ya, nilainya 100 ya Nak ya. Tepuk tangan untuk kelompok embun ya.
ujian 80, tidak apa-apa, tidak sama dengan kelompok embun ya. Yang penting sudah berusaha ya. Nah, kalau sudah sampai sini ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa ya untuk materi minggu depan tetap tentang teks eksplanasi, tetapi kita meringkas ya, meringkas teks eksplanasi. Nah, itu materi untuk minggu depan. Nah, PR-nya silakan kalian lihat di halaman, buku pakainya depan nak, di halaman 130 dilihat untuk PR minimal ya. Nah, di situ ada kegiatan 5.1 temu ya, ketemu. Nah, itu untuk PR di rumah ya, bagian A saja ya, bagian B-nya tidak usah ya. Nah, silakan besok di bawah. Jangan lupa dibaca-baca tentang materi meringkas teks eksplanasi ya. Sebelum ibu tutup, diberes-beresin dulu kak ya. Sudah selesai ya. Beres-beres. Kalau sudah beres, kita siapkan lagi ya. Kita pulang ya nak ya. Jangan lupa tetap pakai masker ya. Berdoa dulu ya kita ya. Berdoa dulu ya. Silakan kita. Siap duduk. Berdoa mulai. Berdoa